alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berbicara mengenai Yajilah dan Zubair tentu banyak hal yang disaksikan orang banyak, dan itu tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah mutawatir ma'ruf bahwa beliau sangat loyal dengan bangsa ini, dengan kebersamaan ini, dengan NKRI. Dan di antara ciri khas beliau kalau menjelaskan tentang PBNU adalah akronim dari PBNU adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, harga mati, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 45. Beliau sangat tandor karena beliau mustasyar di PBNU, beliau juga sangat nasionalis. Tanda nasionalis yang bisa kita kenali adalah di beberapa acara sampai beliau pakai slayer atau pakai apa yang menandakan merah putih di beberapa acara dengan tentara dan polisi. Aktivitas beliau juga seperti itu. Beliau sering punya tamu dari Umarok, dari pejabat, dan juga sering bertamu ke mereka. Semua itu menandai kepastian bahwa tidak ada benturan antara ulama dan umat. Dan itu pula menjadi fikih kita bersama sebagai santri bahwa Indonesia harus damai, Indonesia harus baik. Karena kalau Indonesia chaos, maka kesalahan kita adalah seorang mukmin saling bunuh, anak bangsa saling bunuh. Dan itu harus kita jaga, baik secara doa kita selalu berdoa sama Allah supaya bangsa ini baik-baik saja. Karena di antara kenikmatan yang diterangkan Allah adalah bahwa Allah adalah zat atau Tuhan yang mendamaikan antara hati manusia. Dan di antara sikap politik yang diambil Bahmun, beliau ketika sebelum haji, kita tahu beliau ketemu Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai simbol nasionalis religius. Bahmun tentu makili religius, Mega makili nasionalis. Beliau juga sering ketemu beberapa tokoh politik, di antaranya Ketua Nasdem dan beberapa tokoh yang lain, mulai Pak JK dan Pak SBY dan semuanya. Semua ini kita sebagai santrinya menafsirkan tunggal betapa pentingnya damai, pentingnya mendengar, pentingnya saling melengkapi, saling mensupport. Bangsa ini hanya bisa berdiri dengan pokoknya para ulama, kita belajarnya anak bangsa ini, terdidiknya anak bangsa ini, semuanya komitmen untuk bangsa ini supaya baik, supaya maju, supaya tertib. Jangan sampai bangsa ini kemudian karena kita tidak puas, kemudian kita merusak bangsa sendiri. Kalau kita tidak puas, kita harus ikut bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Sehingga seperti tadi seorang orang yang loyalis, bahwa semua kekurangan yang kita alami, kita semua berkontribusi ingin menyumbang, bukan ingin merusak. Saya di antara murid beliau yang selalu menulis tentang manhajul fikih siasi, metode fikih siasa Mbah Maimun berdasar literatur kitab-kitab salaf atau kitab-kitab referensi orang-orang dulu. Dan beliau memang di antara yang sangat berkeyakinan pentingnya ketersambungan sistem negara dengan sistem keulamaan atau sistem keulamaan menguasai sistem negara. Di antara tulisan saya tentang beliau pernah saya baca ketika acara di hari-hari beliau hari keberapa Al-Intisar Limadegi Syekhina, saya menulis teks dari kitab Al-Ihya di kitab saya cetakan DKI juz 4 halaman 139. Di situ dijelaskan bahwa seorang ulama atau seorang kiai atau seorang tokoh agama membutuhkan satu payung politik atau satu payung hukum negara supaya dijamin keberlangsungan melakukan aktivitas keagamaan seperti sholat, seperti haji, seperti puasa. Di teks Ihya itu dijelaskan wala hadal qasdi kamal anbiya alladzina lam mulkalahum wala sultanata yura'una salatin wa yatubuna indahum al-jah. Wa kadzalika ulama uddin ala qasdi tanawum khazainihim wal istighfar wal istighfar fid dunya bi mutaba'atihim. Jadi para nabi dan itu diikuti tentu oleh para ulama selalu menjaga hubungan baik dengan para raja, para penguasa, supaya para ulama ini punya otoritas untuk supaya agama ini dijaga. Jangan sampai negara ini berbenturan dengan ulama. Tentu ulama dekat dengan mereka yang masih orisinil tujuannya adalah
supaya agama ini punya haris, punya backup. Jangan sampai misalnya di Indonesia beberapa hal-hal yang nggak benar punya backup oleh oknum tertentu, sementara agama malah nggak punya backup. Ini nggak boleh terjadi. Dan cara paling efektif adalah para ulama dan umara bekerja sama untuk bangsa ini. Kita tahu tentu keinginan ulama tidak beredarnya narkoba yang bisa meracuni bangsa ini. Dan tentu ulama terima kasih dengan BNN dan Nasional Anti Narkoba yang sangat bagus untuk melawan narkoba. Itu juga di mana-mana ulama itu nggak suka sama korupsi, nggak suka sama kecurangan. Negara juga mendirikan itu, ada KPK. Dan ulama juga sangat menghormati musyawarah kebersamaan dan negara punya sarana itu, yaitu ada DPR, MPR. Sehingga dari sekian kelaziman ini, setahu saya lewat ajaran Mbak Maimun selalu mengajarkan bernegara yang baik, mengakui NKRI, karena dulu Mbak tentu ngaji sama Mbak Karim dan ngaji sama Mbak Zubair, pesan beliau juga seperti itu. Dan dulu Kiai Hasyim Asy'ari punya putra namanya Gus Wahid, juga Menteri Agama, artinya mengakui sistem negara ini. Mbak Maimun punya putra Gus Yassin, wakil gubernur, juga punya putra Gus Kamil yang dulu ketua DPR, hanya mengakui sistem negara ini. Dulu Kiai Cipto Maimun juga pernah DPR, dan keluarga Jombang yang juga referensi kita, Kiai Pasbo, dulu punya anak Wahid yang jadi Menteri Agama juga. Kiai Ahmad Siddiq juga pernah jadi ketua KUA dulu di Jawa Timur. Semua ini menunjukkan bahwa perilaku kita ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah atau umumnya para kiai pesantren tidak ada masalah hubungan dengan kita. Maka kita semua berharap umaroknya juga menghormati ulama, ulamanya juga menghormati umarok. Sehingga dengan demikian kita selalu ingin, dan kita tidak akan berhenti ingin, tidak berhenti berharap bahwa negara ini setidaknya kita selalu berkeinginan sebagai badan dari berdua. Saya sering sekali mengambil doa Mbak Maimun, tidak pernah lupa mendoakan Indonesia dengan cara apapun, sampai sering saya lihat beliau menangis untuk bangsa ini. Sehingga lewat tulisan kecil ini saya punya makalah tentang beliau, dan itu hasil referensi murni ansih dari tekad dulu, tidak saya ubah, tidak saya ubah, tidak saya simpulkan sendiri. Memang benar-benar makna tag itu seperti itu, yaitu tag sama Fudihah fil Islami fakhun qoblahu kana alzuma minhu. Inna makana kita khairu takal nasfala makana tilhujna wa berwadu adil kharku wa amanan nasu ba'duhum ba'du wal taqaw fatafawadu fil hadis wal munaza'ah falam yatakallam ahadun fil Islam yaqilu syai'an illa takhala fihi. Jadi bagi orang-orang yang ingin Islam ini diterima di Indonesia sebagai agama mayoritas, juga kita ingin selalu lebih baik, lebih berkembang lagi. Bahwa ketika Fathu Mekah yang paling diinginkan Nabi adalah orang boleh mendiskusikan Islam secara terbuka. Toh ketika Islam didiskusikan secara baik, secara terbuka, pasti orang yang berpikir secara objektif akan memeluk Islam. Sehingga di sini Mbak Mun berkesimpulan bahwa Islam itu bisa sangat berkembang dengan cara damai. Toh kalau ada diskusi ilmiah atau diskusi apa saja, bicara akhlak Islam terbaik, bicara tauhid Islam terbaik, bicara sistem juga Islam terbaik. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan sistem terbuka ini, karena ketika orang tafawwadul hadis, mereka akan bicara Islam. Dan kata Imam Zuhri, setiap yang bicara Islam yaqilu syai'an pasti takhola fihi, pasti akan tertarik dengan Islam. Ini tentu tidak mewakili semua pikiran besar Bangun, tapi setidaknya ada kesaksian bahwa ketika Gus Yassin jadi wakil gubernur atas perintah Mbak Maimun dan jurus Mbak Maimun, itu artinya Mbak Maimun secara ikrar, baik kaulan wa fi'lan, baik secara fatwa maupun secara perilaku bergabung dengan negara ini, karena beliau sangat ingin NKRI, sangat ingin semuanya baik-baik saja seperti zaman Wali Songo. Sampai sekarang kita jaga hubungan ulama dan semoga bagi kita sebagai partai yang berasaskan Islam juga bernegara secara baik
meneruskan pikiran-pikiran besar. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.